Shalom, saudara-saudariku para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 22 November 2020. Bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu hadir melalui Putramu, Yesus Kristus, yang hari ini kami rayakan sebagai Raja semesta alam. Semoga kami senantiasa mau mengikuti Yesus Putramu yang menuntun kami sebagai Gembala, sebagai Raja yang senantiasa melayani, membimbing kami pada jalan kebenaran dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka kata orang-orang benar itu kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melihat Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, hari ini gereja merayakan hari raya Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Pertanyaan yang mungkin muncul saat kita merayakan hari raya ini, apakah Yesus pernah dilantik menjadi raja? Kapan? Di mana? Apa nama kerajaannya? Yesus tidak pernah dilantik secara duniawi sebagai raja, dan Dia tidak mempunyai suatu wilayah kekuasaan
Tetapi menurut Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 36, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku melawan supaya aku jangan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Yahudi. Yesus bukanlah raja dunia, tetapi raja surgawi, raja ilahi yang meraja di hati setiap orang. Bagaimana cara Yesus meraja di hati kita? Dengan jalan pelayanan kasih, karena kerendahan hati dan juga karena pengorbanannya. Ia mau melayani kita, bahkan mau menyelamatkan kita lewat tebusan nyawanya, supaya kita boleh menjadi murid-muridnya, boleh menjadi anak-anak Tuhan lewat pengorbanan Yesus di salib. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini, khususnya dari ayat yang ke-40 tadi, dikatakan, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu pun melakukannya untuk aku. Yesus mengharapkan kepada kita semua sebagai murid-muridnya supaya mau memberikan perhatian, pelayanan dalam bentuk kasih kepada orang-orang yang lapar, haus, orang yang sakit, orang yang dalam penjara, orang yang tidak punya pakaian, orang asing. Semuanya ini harus menjadi fokus pelayanan kita, sehingga dengan demikian kita juga layak menjadi murid-murid Yesus. Gereja sungguh mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap orang-orang kecil, yang mana ada satu ungkapan yang sering kali kita dengar, option for the poor, keberpihakan atau pelayanan kepada orang menderita, orang kecil, dan orang miskin. Semoga kita berani untuk mengambil bagian dalam pelayanan seperti ini, sehingga kita boleh berharap akan keselamatan, akan damai sukacita di bumi dan terlebih lagi di surga nanti. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyerahkan Putramu Yesus untuk menyelamatkan kami lewat sengsara wafat di salib. Semoga kami berani mengikuti Putramu Yesus, supaya kami mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada sesama, terlebih mereka yang lemah dan terpinggirkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama keluarga selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanan Anda. Amin.